Jadi pengganti Rasulullah, khalifahnya Rasulullah adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, bukan hanya menghidupkan tetapi ikut mengajarkan, ya, mengamalkan sunnah Rasulullah dan mengajarkan sunnah yang ia lakukan tersebut kepada hamba-hamba Allah. Jangan lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pada pengajian malam ini sekaligus ada yang seperti acara haul ke-30 daripada almarhum Bapak Haji Muhammad Darta Supandi bin Haji Ma'an dan Ibu Haja Ulan binti Ali Zaman. Sekaligus kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya pada seluruh almarhum dan almarhumah yang akan kami bacakan. Al-Fatihah ila ruh Haji Muhammad Darta Supandi bin Haji Ma'an wa ila ruh Haja Ulan binti Ali Zaman wa ila ruh Haja Siti Hana binti Marzuki wa Ali Zaman bi Doa wa Raisa binti Iji wa Haji Ma'an bin Muhsyib wa Haja Eri binti Raden Baden wa Abdurrahman bin Haji Muhammad Darta Supandi wa Supandi bin Haji Muhammad Darta Supandi wa Kurniawan bin Haji Muhammad Darta Supandi wa Yusuf Yanwar bin Haji Muhammad Darta Supandi wa Cagalas bin Haji Muhammad Darta Supandi wa Jajab Sutisna bin Haji Muhammad Darta Supandi wa Rina binti Haji Muhammad Darta Supandi wa Haji Edi Husnaidi bin Haji Husni Nur wa Hibbi Maulana bin Ahmad Maulana wa Nurul Ulfa binti Muhammad Maulana wa Ernawati binti Badna wa Muhammad Tahi bin Abdurrahman wa Haji Ilih bin Doble wa Haji Marhani binti Husain wa Sumiati binti Syamsuri wa Mulyono bin Sudarman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma jaba lahum minan nar wa sitra lahum minan nar wa afan indal hisab. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا
يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس اللهم تقبل ما صرفنا بعين الذكر والآيات والذكر الحكيم وما حللنا من لا إله إلا الله ما صرفنا سبحان الله وما صلينا نزل محمد صلى الله عليه وسلم حديث مسجد مبارك حرية واسعة ورحمة نازلة وبركة شان لحضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأهل البيت والطاهرين ولك أصحاب الأجمعين والتابعين التابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والشام غير الجلال وشبكة صحبة الشديد ونفوس خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وشيخنا وجدنا وجداتنا نفوس إلى وصيب حاجي محمد دار سبحانه من حجمان وأيضا حاجة أولا بنت آل زمان وأصولهم وأصولهما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل لهم من النار وسترا لهم من النار وعفوا من الحساب اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kedua orang tuaku telah wafat, kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Maka apakah aku masih harus tetap berbakti kepada orang tuaku yang telah meninggal dunia?" Rasulullah SAW menjawab, cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia yaitu pertama, mendoakan orang tua tersebut. Kedua, memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ketiga, menunaikan janji-janjinya ketika hidup dan tetap menjaga silaturahmi kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita yang telah wafat atau yang telah meninggal dunia. Yakni kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada bapak ibu kita tidak putus setelah bapak dan ibu kita meninggal dunia. Walaupun ayah kita telah tiada, ibu kita telah tiada, abah kita telah tiada, umi kita telah tiada, orang tua kita telah hancur binasa, wafat meninggal dunia, tetap wajib bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia?
dengan mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha. Apabila anak cucu Adam wafat, mati, meninggal dunia, maka terputus seluruh amal hidupnya, terputus seluruh pahala. Orang kalau sudah wafat maka amalnya terputus. Kita masih hidup sholat, sudah mati dalam kubur kita tak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, sudah wafat, sudah mati dalam kubur kita tak bisa puasa. Akan tetapi ada 3 amal yang dimana apabila 3 amal ibadah ini, 3 amal perbuatan ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup, walaupun kita wafat, walaupun kita meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir, tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal tersebut? Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka apabila ada seorang anak setiap 1 tahun dia mengadakan haul, ayahnya yang telah meninggal dunia atau ibunya yang telah meninggal dunia, dia mengundang orang-orang duduk membacakan yasin, membacakan ayat-ayat Quran, membacakan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tahmid, sholawat, yang kesemuanya itu pahalanya ia niatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Maka faedah dan keutamaan dari apa-apa yang dibacakan, dari apa-apa yang dikirimkan, faedah dan keutamaan itu akan didapatkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia yang ia niatkan. Sebab yakni Imam Zakaria, beliau mengatakan bahwasanya amal-amal yang merupakan amal maliyah yang bisa dibadalkan atau bisa diwakilkan seperti haji, kemudian sedekah, kemudian zakat, yakni walaupun orang itu telah wafat, telah meninggal dunia, semua ada orang belum, kita punya bapak, kita punya ibu meninggal dunia belum haji, bisa dibadalkan. Atau kita mau sedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Atau kita mau memberi anak yatim, memberi orang fakir, memberi orang miskin, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, bapak kita yang telah wafat, ibu kita telah meninggal dunia. Maka keutamaan dari sedekah itu, dari dari sedekah itu, dari haji itu, kemudian dari zakat itu, kemudian dari ibadah yang kita lakukan, yang dimana ibadah tersebut disyariatkan bahwasanya bisa untuk diwakilkan, maka keutamaan ibadah itu pun akan didapatkan oleh bapak ibu kita yang telah meninggal dunia yang kita niatkan tersebut. Belum lagi kita mengirimkan doa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sebab yakni orang dalam kubur itu, mereka orang berada dalam kubur, mereka juga butuh makan. Akan tetapi makanan ahli kubur tidak sama dengan makanan kita orang masih hidup. Kalau ente orang makan nasi, ente orang makan ikan, makan kambing, makan ayam, para penghuni kubur apa makanan mereka? Makanan penghuni kubur adalah doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya dulu ada seorang ulama besar yang dimana orang alim tersebut bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat bahwasanya di kubur, di pemakaman tersebut, di kubur tersebut, yakni orang-orang kubur sedang berebut makanan. Orang-orang kubur sedang berebutan makanan. Akan tetapi ada satu penghuni kubur yang dimana penghuni kubur tersebut tidak pernah berebut makanan. Itu orang alim tanya, kenapa kamu tidak pernah berebut makanan tersebut? Apa kata ahli kubur? Dia bilang, itu penghuni kubur yang lain, mereka sedang berebut Al-Fatihah, doa, tahlil, yasin yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup, yang dimana mereka berkata Al-Fatihah lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Atau ketika ada orang yang lewat di kubur ini, ketika dia lewat sembari sambil dia berkata Al-Fatihah ila arwahi hadhil baqara bisiril Fatihah, mereka orang-orang tersebut sedang berebutan Fatihah tersebut, sedang berebutan doa tersebut. Lantas kenapa engkau tidak ikut? Apa kata orang? Bagaimana mungkin aku harus ikut berebutan Fatihah tersebut, sedangkan aku memiliki anak yang dimana ketika aku mati meninggalkan anak yang selalu mengirimkan doa untukku, sehingga aku tidak perlu berebutan seperti orang-orang yang terbiar, orang-orang yang terlantar. Maksud terbiar apa? Maksud terlantar apa? Anak-anaknya tidak pernah mengirimkan doa untuk bapak ibu yang telah wafat dan meninggal dunia. Akhirnya ini orang alim tanya, siapa engkau punya anak? Anakku adalah seorang penjual kue.
Bangunin orang alim dari mimpinya, dia cari mana ini penjual kue, penasaran mana ini pedagang kue yang selalu mengirimkan doa untuk orang tuanya yang telah meninggal di dunia tersebut. Sampailah dia di satu tukang kue yang ketika sedang berdagang, ketika sedang jualan kue, mulutnya selalu bergerak. Kenapa mulutnya bergerak? Ternyata mulutnya bergerak, dia selalu membaca la ilaha illallah, dia selalu membaca subhanallah, selalu membaca sholawat, selalu membaca al-fatihah. Kemudian dia berkata, kenapa mulutmu selalu bergerak? Ini penjual kue berkata, ya, mulutku selalu bergerak karena aku selalu mengirimkan doa untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia, yakni baktiku, perbuatan baikku kepada kedua orang tua tidak berhenti, tidak wafat, apa tidak berhenti ketika orang tua wafat. Walaupun orang tua telah meninggal dunia, sampai sekarang tetap aku masih mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Selang beberapa lama kemudian, ini orang alim mimpi, dia mimpi lagi. Nah, di dalam mimpinya yang pertama, ketika si ahli kubur ini tidak berebutan, di mimpinya yang selanjutnya, ini penghuni kubur berebutan makanan. Mimpi yang pertama, penghuni kubur ini tidak berebut makanan. Di mimpi yang kedua, si penghuni kubur tersebut berebut makanan. Ketika dicari tahu, ternyata anaknya biasa mengirimkan doa sudah wafat, sudah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang mengirimkan doa kepada orang tua yang tersebut. Sehingga ketika orang tuanya yang biasanya tidak pernah berebut Fatihah, tidak pernah berebut doa, orang anaknya sudah wafat, tidak ada yang mengirimkan doa, sehingga orang tuanya kembali berebutkan makanan. Makanya kita, kalau kita telah menjadi adat, telah menjadi kebiasaan, kita telah istiqomah mengirimkan doa untuk bapak kita, untuk ibu kita, nanti kita punya anak-anak meneruskan apa yang telah kita lakukan. Yakni ajarkan, kasih tahu pada kau punya anak-anak, pada kau punya putra-putri, bahwasanya nanti kalau bapak udah nggak ada, kamu bacakan doa. Ingat, kamu punya Injil, kamu punya Jidah, kamu punya dari pihak umiknya, sehingga anak-anak kita tersebut yang akan meneruskan apa-apa yang telah kita lakukan. Meninggalkan anak-anak yang soleh dan meninggalkan anak-anak yang soleh, sampai-sampai diceritakan di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, satu saat Nabi Allah Isa lewat di suatu kubur. Ketika Nabi Isa lewat di suatu kubur, Nabi Isa mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiksa si ahli kubur tersebut, sehingga dari dalam kuburnya terdengar suara teriakan, terdengar suara jeritan yang sangat kencang. Nabi Isa lewat, Nabi Isa sudah lewat, pulang lagi, lewat dari tempat itu, sudah tidak ada jeritan, sudah tidak ada teriakan. Nabi Isa nanya, wahai ahli kubur, tadi aku lewat di sini, engkau sedang menjerit, engkau sedang berteriak, tapi ketika aku pulang lewat lagi di sini, sudah tidak ada jeritan, sudah tidak ada hukuman. Akhirnya datang malaikat dan berkata, wahai Nabi Isa, ini penghuni kubur adalah orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, ahli maksiat, makanya diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika engkau sedang lewat tadi, dia punya anak di rumah sedang membaca Injil, yang dimana dia membaca Injil, karena dia membaca Injil maka Allah angkat azab dan siksanya, dan Allah gantikan dengan rahmat bagi kedua orang tua, bagi orang tua yang meninggal dunia. Itu anak membaca Injil, orang tuanya dalam kubur diangkat azab dan siksanya, maka bagaimana kalau anak-anak kita mengirimkan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk kita. Tapi jangan ente ngarep, nanti saya kalau punya anak saya bakal kirim doa setiap habis sholat. Nanti saya kalau punya anak saya bakal bacain Yasin buat saya. Nanti saya kalau punya anak, kalau dia sedekah, kalau dia infak, nanti dia niatkan pahalanya untuk saya. Nanti saya kalau punya anak saya bakal bacakan Quran, bakal bacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat untuk saya. Jangan ngarep pengen punya anak yang soleh dan soleh seperti itu, kalau semasa hidupnya ente tidak pernah mendidik anak-anak ente dengan pendidikan Al-Quran, tidak pernah mendidik anak-anak ente dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Mumpung kita masih hidup, didik anak-anak kita, yakni adibu auladakum, adibuhumul Quran, didik mereka, didik engkau punya anak-anak dengan membaca Al-Quran, agar kita punya tabungan. Walaupun kita sudah wafat, nanti anak-anak kita bisa mengirimkan doa agar kita nggak berebutan seperti orang-orang terlantar yang keluarga yang ditinggalkan masih hidup di dunia, tidak pernah mengirimkan doa untuk anak-anaknya. Maka kita doakan tadi yang sudah dibacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan kuburnya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam kubur kita sendiri, sunyi, sepi, nggak ada orang tua nemenin anak dalam kubur, nggak ada anak nemenin orang tua dalam kubur, nggak ada suami, nggak kan?
Kalau istri itu sebaliknya, ente mati, istri itu bakal dalam kubur. Nggak ada, istri itu nikah lagi, ente mati. Atau istri itu mati, ente nikah lagi. Nggak ada suami menemani istri dalam kubur, istri menemani suami dalam kubur, bahkan kekasih tidak akan menemani kekasihnya dalam kubur. Terus siapa yang menemani kita dalam kubur? Yang menemani ente dalam kubur adalah amal-amal yang ente lakukan ketika ente masih hidup di dunia. Itu teman ente, itu kekasih hati ente orang. Amal yang ente lakukan ketika ente masih hidup. Maka mumpung masih hidup agar nanti menjadi tabungan ketika ente memanen. Ente dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, di kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di kubur pun engkau akan memanen sesuatu yang buruk. Nah, tadi telah dijelaskan oleh guru kita Habib Saleh Al-Attas, dijelaskan guru kita Habib Muhammad As-Segaf. Habib Saleh menjelaskan bahwasanya Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau kana fil ilm surah, la kana suratuhu ahsan minasyamsi wal qamar." Andaikan ilmu itu punya rupa, andaikan ilmu itu punya bentuk, andaikan ilmu itu tampak, andaikan ilmu itu bisa dilihat, maka sungguh ilmu itu rupanya, bentuknya, tampaknya, wujudnya lebih mulia, lebih enak dipandang, lebih indah, lebih bagus daripada matahari dan bulan. Kita lihat matahari, begitu indahnya matahari. Matahari menyinari di kala siang. Kita lihat bulan. Bahkan orang-orang ketika ingin menceritakan, ketika ingin mengumpamakan keindahan rupa, keindahan wajah seseorang, maka pasti dia akan mengumpamakan keindahan rupa dan wajah seseorang itu dengan bulan. Anak dulu waktu masih kecil itu, anak punya abah sering putar kaset, anak masih ingat sampai sekarang lagu ini. Engkau laksana bulan, lagu Melayu. Rata-rata ketika mengumpamakan keindahan seseorang, maka akan diumpamakan dengan rembulan. Anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, engkau adalah matahari. Ya Rasulullah, engkau adalah bulan purnama. Engkau adalah bulan yang indah. Bahkan sampai-sampai berbicara tentang bulan, para ulama mengumpamakan ibarat satu bulan purnama setengah. Mungkin kalau ente ketika belajar di SD atau SMP atau SMA, siapa nabi yang paling tampan? Ya kita tahu Nabi Allah Yusuf. Tapi kalau ente orang mondok, maka ente akan mendapatkan jawaban. Manusia yang paling tampan adalah baginda Nabi Muhammad. Diumpamakan oleh para ulama, ibarat kata rembulan dibelah dua, yang setengah Nabi Muhammad, yang setengahnya lagi dibelah dua, seperempat Nabi Allah Yusuf, seperempatnya lagi umat baginda Nabi Muhammad. Saking indah wajah Rasulullah. Kata para ulama, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad 99 ketampanan, 99 ketampanan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang Allah tampakkan hanya satu. 98 ketampanan Nabi Muhammad Allah sembunyikan, tidak Allah tampakkan. Kenapa? Andaikan Allah tampakkan semua ketampanan Nabi, andaikan Allah tampakkan semua kegantengan Nabi Muhammad, andaikan Allah tampakkan semua cahaya Nabi Muhammad, maka jikalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, perempuan-perempuan yang melihat keindahan wajahnya itu bisa membuat wanita-wanita itu terlena, lupa, sehingga menggores, menyobek-nyobek tangannya, maka andaikan Allah tampakkan 99 keindahan Nabi, seluruh manusia yang melihat wajah Nabi pasti akan mati. Kenapa? Tidak sadar telah menggores dan merobek-robek jantungnya sendiri. Ada satu ulama ketika bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, saking enaknya, saking nikmatnya melihat wajah Rasulullah, sampai-sampai dia keluar mani, saking enak melihat wajahnya Rasulullah SAW. Makanya tadi Habib Muhammad bilang, orang rugi, celaka, mata-mata yang merugi di akhirat, mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang tidak bisa memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad. Nah, itu bulan. Ya, sering orang mengumpamakan, mencontohkan sesuatu yang indah, sesuatu yang rupawan itu dengan bulan.
bentuk, rupa dan wujud ilmu itu indah, lebih mempesona, lebih menawan daripada keindahan matahari dan keindahan bulan. Karena begitu mulia dan begitu agungnya ilmu. Kita nggak bisa melihat ilmu, mana ilmu? Mana ilmu kemana? Nggak bisa kita melihat ilmu. Makanya kata Hasan Basri, andai kan kita bisa melihat indahnya itu ilmu, maka pasti ilmu tersebut, maka pasti ilmu tersebut, sungguh ilmu tersebut akan lebih indah. Semua Nabi Muhammad, mau disebutkan Muhammad, mau disebutkan Ahmad, Yasin, Toha, Mujtaba, Murtaba, Abul Qasim, disebut nama Rasulullah, maka ente harus bersolawat. Jangan sampai ente orang, jangan sampai engkau, jangan sampai kalian menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah. Loh, kok bisa gitu? Ya, di zaman Rasulullah, ketika itu ada salah satu sahabat yang berburu kijang. Tahu kijang ya? Ketika ini sahabat berburu rusa, berburu kijang. Ketika ini sahabat berburu rusa, dibawa ini rusa. Subhanallah, ketika ini sahabat melewati Rasulullah, ini rusa tiba-tiba berbicara. Jadi ditenteng sama sahabat. Ini rusa berbicara. Ya Rasulullah, salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Wahai kekasih Allah, aku ingin minta pertolonganmu, aku ingin minta bantuanmu. Tadi ketika sahabatmu ini menangkapku, sesungguhnya aku ingin menyusui anak-anakku. Sekarang sahabatmu menangkapku, sehingga anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan kehausan. Ya Rasulullah, perintahkan kepada sahabatmu untuk melepasku sementara, untuk melepasku sesaat, agar aku bisa menyusui anak-anakku. Kemudian aku akan kembali lagi kepada sahabatku. Ya, bagaimana kasih seorang ibu, bahkan binatang yang tidak punya akal, kecintaan kasih sayang luar biasa kepada anak-anak. Makanya dia bersyukur itu orang yang masih punya ibu. Orang selama masih punya ibu itu, selama itu malaikat memohonkan ampun, selama itu malaikat khidmat. Ente selama masih punya ibu, selama itu malaikat menghormati ente. Selama engkau masih punya ibu, selama itu malaikat melayanimu, selama itu malaikat menghormatimu, selama itu malaikat berbakti kepadamu. Tapi kalau ibumu telah wafat, ibumu telah tiada, ibumu telah meninggal dunia, malaikat berkata, dulu aku berbakti kepadamu, dulu aku melayanimu dengan segala macam kebaikan, aku berbakti kepadamu, aku melayanimu dengan segala macam kebaikan. Sekarang ibumu telah tiada, maka aku tidak akan lagi melayanimu. Dan sudah, Rasulullah berkata kepada rusa tersebut, baik, aku akan berkata kepada sahabatku untuk melepasmu. Akan tetapi, apa jaminannya bahwasanya engkau pasti akan kembali lagi? Perhatikan, apa jawaban rusa tersebut? Jaminannya, aku berharap Allah melaknat aku sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersalawat kepada Allah. Jaminannya, Allah melaknatku sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersalawat kepada Allah. Hanya kalau disebut nama Rasulullah itu salat, salawat. Paling enggak, kalau itu nggak bisa tadhir, nggak bisa disebutkan atau nggak bisa ditampakkan, paling enggak dalam paham ya? Nah, sedikit kita buka kitab. Karena anak capek banget, anak habis ceramah dari Jawa Tengah kemarin, dari Jawa Tengah ke Banten, anak baru nyampe tadi maghrib, baru nyampe pondok tadi maghrib. Jadi tabarukan dan sudah menjadi suatu keistiqomahan. Kita baca walaupun sedikit. Nah itu talama wa ta'lima, wa dzakra wa tadhkira, wa nafani fa'ul fa'ul istifadah, wa hatha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Ibtigha wajhillah biqurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah qila wa man khulafauka qala alladhina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ketahuilah kalian semua akan pengganti-penggantiku, semoga Allah merahmati para penggantiku tersebut. Gila, ada sahabat yang bertanya,
Waman khulafa'uka, siapakah mereka para penggantimu ya Rasulullah? Siapa para penggantimu ya Rasulullah? Khalifah itu artinya pengganti. Kalau kita orang di habaib itu, di kalangan para habaib itu pasti ada khalifah. Masing-masing kita punya khalifah. Khalifah itu maksudnya pengganti, yang menggantikan kita sebagai orang tua, yang menggantikan kita kalau punya majelis taklim. Nanti yang menggantikan majelis taklimnya siapa? Yang punya pondok pesantren, ente khalifahnya siapa? Pengganti ente. Yang pengganti ente yang nanti bakal megang pondok pesantren siapa? Ya, para habaib itu pasti punya khalifah masing-masing, punya pengganti masing-masing. Seumpama dari sekian banyak anak laki ada 7, harus satu yang jadi khalifah. Nggak mungkin 7-7-nya jadi khalifah. Maksudnya kalau untuk pengganti dakwahnya, untuk pengganti ceramahnya, untuk pengganti semua, mungkin anak-anaknya bisa menjadi seorang penceramah, bisa menjadi seorang pendakwah, punya majelis taklim masing-masing. Tetapi untuk memegang satu pondok pesantren, untuk memegang satu majelis taklim, untuk mengepalai, untuk memimpin dari seluruh saudara-saudaranya, itu pasti ada satu yang menjadi khalifah. Ya, contoh Abu Yamaliki, Habib Muhammad Sayyid Muhammad bin Ali bin Malik al-Hasani. Siapa khalifahnya beliau? Khalifahnya beliau Al-Habib Ahmad Sayyid Ahmad Al-Maliki. Sohibul Hol Pekalongan, siapa khalifahnya sekarang? Al-Habib Bagir Al-Tos. Sohibul Hol Solo, siapa khalifahnya? Al-Habib Husain. Sebelum Habib Husain, abah beliau Habib Anis, Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis wafat, digantikan oleh khalifahnya siapa? Habib Husain. Khalifah Kuitang, siapa khalifahnya Kuitang? Dulu Habib Muhammad, anaknya Habib Ali. Habib Muhammad wafat, Habib Muhammad meninggal, Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman wafat, Habib Abdurrahman meninggal, sekarang Habib Ali. Kita orang begitu. Jadi semua itu punya khalifah, punya pengganti. Nah di situ Rasulullah berkata, ketahuilah kalian akan penggantiku, ketahuilah kalian akan khulafaku, khalifahku, yang dimana Allah merahmatinya. Nah sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Para penggantiku, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Para khalifahku, para penggantiku adalah mereka, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kemudian mengajarkan sunnahku tadi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni para ulama. Al-ulama amanahur rasul. Para ulama, orang yang mengerti ilmu agama, mereka adalah kepercayaan Rasulullah. Kepercayaan apa? Kepercayaan Rasulullah di dalam mengemban amanah, di dalam mengemban dakwah, di dalam mengemban risalah, di dalam mengemban iman. Rasulullah, yakni Rasulullah SAW mempercayakan. Rasulullah tidak mempercayakan Islam kepada orang-orang yang bodoh. Rasulullah tidak mempercayakan dakwahnya, tidak mempercayakan Islamnya, tidak mempercayakan iman, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, khasyah, qanaah, khauf. Itu semua Rasulullah percayakan kepada para ulama, bukan kepada orang sembarangan. Makanya para ulama itu adalah kepercayaan Rasulullah SAW. Para ulama adalah pewaris Rasulullah. Para ulama adalah pengganti Rasulullah SAW. Tetapi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan hanya menghidupkan, bukan hanya mengamalkan, tetapi ikut juga mengajarkan. Bukan hanya mengamalkan saja, tetapi mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad tadi kepada hamba-hamba Allah, agar hamba-hamba Allah, agar manusia, agar umat Nabi Muhammad tahu apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita banyak orang-orang zaman sekarang, semakin kesini zaman modern seperti ini, banyak dari kita yang meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Mungkin kita menjalankan hanya sunnah-sunnah yang sangat tampak, sunnah-sunnah yang terlihat oleh mata, sunnah-sunnah yang besar, tetapi jarang. Kadang-kadang kita menyepelekan
perkara-perkara yang kecil, padahal perkara yang kecil itu adalah sunnah bagi Nabi besar Muhammad. Contoh yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam, makan berdiri, minum berdiri, kencing berdiri. Ini salah satu hal, satu masalah yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, oleh umat Islam zaman sekarang. Ini perkara yang paling sering dilakukan, menyepelekan sunnah Nabi Muhammad, yaitu makan duduk, menyepelekan sunnah minum duduk, menyepelekan sunnah kencing jongkok. Ini perkara kecil. Kadang makan sambil jalan, minum sambil jalan. Jangankan sunnah Nabi, nggak heran kalau sunnah Nabi ditinggalkan, kewajiban ada ditinggalkan. Contoh apa? Kewajiban yang terkadang dianggap biasa, tetapi kebanyakan semua meninggalkan. Apa itu? Pakai celana pendek. Pakai celana pendek itu haram. Kenapa? Kebuka itu punya aurat. Tapi orang sekarang bodoh amat, dia nggak punya rasa malu. Tetap aja pakai celana pendek, kecuali lagi sendiri, berarti mau terancam, nggak ada masalah. Maka jangankan sunnah Nabi Muhammad SAW, hal yang dianggap biasa, yang nyatanya dalam syariat itu haram, tetapi sudah dianggap perkara yang biasa. Apalagi meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, al-sunnah sepele yang sering kita tinggalkan. Kalau mau tidur, apa namanya? Apa bahasa di Indonesia? Ngepakin kasur itu. Bukan gibas. Sunnah. Itu bukan sunnah. Mau tidur, tidur kasur apa gitu selimut. Itu bukan sunnah. Karena itu orang kalau turun hujan suka ngebasahin diri pakai hujan, enggak kan? Enggak kan? Kalau hujan turun, itu justru pakai payung, atau hujan turun dia sembunyi. Padahal hukumnya sunnah ketika hujan turun, ente basahi walaupun sedikit daripada anggota tubuh ente dengan air hujan tersebut. Ini kan hal yang biasa, iya kan? Kan biasa. Kalau hujan turun, itu hukumnya sunnah untuk apa namanya? Membasahi sebagian daripada anggota tubuhnya kita, anggota badannya kita dengan air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Sesungguhnya telah kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Apa itu? Air hujan. Makanya sampai sekarang di daerah Mekah itu, di Ka'bah, orang-orang Badui itu kalau hujan turun di Ka'bah, itu mereka berdiri di samping pancuran Ka'bah itu, tempat turunnya air, mereka berdiri, kemudian mereka membasahi seluruh tubuh mereka dengan air hujan tersebut. Nah, terjadi dulu di zaman abahnya As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Abah beliau seorang mufti, seorang ulama besar, yaitu Al-Habib As-Sayyid Alwi ibn Abbas al-Maliki. Beliau sezaman dengan syekhnya orang-orang Wahabi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, satu waktu ketika ada orang-orang Badui di zaman beliau, itu air hujan turun di Ka'bah, mereka orang Badui ini membasahi tubuh mereka, mencipratkan air hujan yang jatuh ke badan mereka. Ditangkap sama polisi-polisi di sana, ditangkap, dibawa. Jadi ada dua pengajian gitu ya. Ada dua pengajian. Yang satu pengajiannya Al-Habib Abbas Al-Maliki, yang satu pengajiannya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sama polisi-polisi tadi dibawa ke Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekhnya Wahabi. Ketika dibawa, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu perkara bid'ah. Wahabi kan begitu, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, semua bilang bid'ah. Dilarang sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, akhirnya ini orang-orang Badui tadi pergi ke Habib Abbas Al-Maliki. Ketika pergi ke Habib Abbas, lakukan itu perkara yang bagus. Mereka mandi, datang lagi polisi tadi, kalian sudah dilarang masih tetap, oh kami sudah mendapatkan fatwa dari Habib Abbas Al-Maliki bahwa saja ini adalah perkara yang bagus, ini adalah perkara yang baik. Polisi-polisi tadi pergi ke Syekh Shalih Al-Utsaimin. Akhirnya datanglah Syekh Shalih Al-Utsaimin ke Habib Abbas Al-Maliki yang ketika itu sedang mengajar.
Ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin datang sebagai seorang ulama, sama-sama ulama dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan budi pekertinya, Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, "Ya Sayyid, apakah benar engkau membolehkan orang-orang Badui itu untuk mandi pancuran air hujan di Ka'bah? Bahkan engkau mengatakan itu perkara yang bagus." Syekh Abbas dengan santai menjawab, "Ya, aku membolehkan. Bahkan itu perkara yang baik." Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Dari mana engkau mendapatkan dalilnya? Kenapa engkau tidak berhati-hati dalam beragama? Dijawab lagi sama Syekh Abbas, kalian mengaku kalian sebagai ahli Quran. Kalian mengaku bahwasanya kalian yang paling mengikuti Al-Quran. Tapi kenapa kalian lalai dari dua ayat Al-Quran? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil mubarak." Ayat yang kedua, "Wa nazzala minas sama'i ma'an mubarakan." Orang Badui tersebut, orang-orang Badui yang mandi di air hujan yang turun dari Ka'bah, mereka mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan yang pertama dari air hujan, keberkahan yang kedua dari Ka'bah. Keberkahan air hujan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wa nazzalna," dan telah kami turunkan air dari langit yang penuh dengan keberkahan. Mereka mendapatkan satu keberkahan dari air hujan, dua mereka dapatkan keberkahan dari Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah ibadah masjid pertama, rumah ibadah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia yaitu Ka'bah, yaitu di Mekah. Maksud di Mekah itu Ka'bah di Mekah. Jadi Mekah itu nama lain dari Mekah. Di Mekah al-mubarakah, di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Baru saya oh iya, minta maaf ya, sampai sekarang nggak tahu kalau sekarang Allah alam di masuk. Paham ya? Itu perkara sunnah-sunnah kecil yang kita lewatkan. Ya, makanya hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan pernah kalian meremehkan sekecil apapun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Anak kalau mau jelasin sunnah Rasulullah, dari mulai seorang ibu itu hamil anak, seperti apa sunnah-sunnahnya sampai nanti lahir, sampai cuma nanti penjelasannya bakal panjang. Intinya jangan pernah meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lakukan sunnah Nabi Muhammad sebisamu, lakukan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, engkau sholat di rumah. Sunnah sholat berjamaah. Nggak bisa sholat berjamaah, sholat sendiri. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Sunnah bersiwak, sunnah. Apalagi kalau ini mau sholat tapi nggak ada siwaknya, Beb. Sunnah ente pakai kain begini, atau kalau andai kan ente pakai kaos. Sunnah ketika ente sholat pakai ini, tidak punya tidak, Beb. Ambil benang satu helai, ente taruh di sini. Punya sunnah. Masih banyak, waduh, sunnah Nabi Muhammad banyak. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar itu gelarnya itu kafilah, semua rombongan itu suruh berhenti. Semua rombongan disuruh berhenti. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata kepada semua rombongan tadi, kalian semua berhenti dan kalian lihat apa yang saya lakukan. Kalian lihat dan kalian perhatikan. Beliau turun dari untanya. Beliau pergi di satu pohon, jauh di pohon. Beliau pergi di satu pohon tersebut. Terus beliau kencing di pohon itu. Ketika beliau kencing di pohon itu, selesai kencing, balik lagi ke rombongan. Sudah, kalian sudah lihat apa kata rombongan tadi? Kamu nyuruh kita 200 ekor onta ini dan 70 yang berjalan, kamu suruh berhenti hanya pengen lihat kamu kencing. Kan aneh, nyuruh kita berhenti hanya lihat untuk kencing. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Ketahuilah dulu Rasulullah ketika haji sampai di tempat ini, beliau kencing di pohon itu, makanya aku pun ikut kencing di pohon itu. Sampai segitu. Para sahabat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar satu waktu melihat Rasulullah masuk Ka'bah bersama Ubay bin Ka'ab. Keluar Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar panggil Ubay bin Ka'ab, diseret. Wahai Ubay bin Ka'ab, tadi Rasulullah ngapain di dalam? Oh, Rasulullah tadi sholat 2 rakaat dalam Ka'bah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar masuk ke dalam Ka'bah dan berkata kepada Ubay bin Ka'ab, tadi Rasulullah sholatnya di sebelah mana?
Persisnya di mana Rasulullah sholat? Di sini. Maka di tempat yang disolati Rasulullah, persis disitulah Sayyidina Abdullah bin Umar pun sholat 2 rakaat. Ya, ini mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik sunnah yang besar atau baik sunnah yang besar atau sunnah yang kecil, sunnah yang dianggap sulit atau sunnah yang mudah, sunnah yang dianggap susah, sunnah yang dianggap berat atau sunnah yang enteng, sunnah yang ringan. Ikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW membawa sunnah-sunnahnya agar sampai kepada kita itu bukan dengan cengengesan, bukan dengan santai-santai, bukan dengan tenang-tenang, tetapi dengan darah, dengan air mata, dengan dakwah pagi, siang, sore, malam, dengan berdarah. Berapa banyak sahabat Rasulullah yang wafat, berapa banyak sahabat Rasulullah yang syahid, yang meninggal dunia. Rasulullah 3 hari 3 malam mengganjal perut dengan batu. Beliau kelaparan, beliau berdarah, pipinya tertusuk pulang, tembus sampai ke sebelah. Berdakwah, dihina, dicaci, dimaki, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan perut onta, yang perut onta yang didiamkan agar bau busuk perut onta tersebut. Dihina, dicaci, dimaki, difitnah, diusir. Semua itu Rasulullah SAW alami agar apa? Agar sunnah-sunnah sampai kepada kita. Itu perjuangan dan pengorbanan Rasulullah agar sunnah sampai. Tetapi setelah sunnah sampai, Al-Quran sampai, ulama sampai, habaib sampai, kiai sampai, ustadz sampai, majelis taklim sampai, majelis ilmu sampai, majelis zikir sampai, setelah itu semua sampai berkat perjuangan Rasul, berkat pengorbanan Rasul, malah kita sia-siakan, malah kita campakkan. Kita sia-siakan, kita campakkan, sama seperti kita melempar kotoran di wajah Rasulullah SAW. Ya. Jadi pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan hanya menghidupkan, tetapi ikut mengajarkan, ya, mengamalkan sunnah Rasulullah dan mengajarkan sunnah yang ia lakukan tersebut kepada hamba-hamba Allah. Nah, ketika ente mengajarkan sunnah Rasulullah, man haddasa hadisan, barang siapa yang menyampaikan satu hadis. Contoh, ana sampaikan hadis ente, ya. Ana sampaikan hadis ente, hadis pendek seumpama al haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, hubbul watan minal iman, cinta tanah itu sebagian daripada iman, ad-du'a silahul mu'min, doa itulah senjatanya orang yang beriman, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intisari, doa itu adalah otaknya ibadah. Anda sampaikan ke ente hadis tersebut, hadis pendek, 5 hadis pendek, ente amalkan, ya. Anda sampaikan ke ente hadis tersebut, Anda ajarkan ke ente orang, Anda jelaskan ke ente orang, maka anak mendapatkan pahala daripada menyampaikan ke ente tanpa mengurangi pahalanya. Ketika anak mengajarkan hadis dari Muhammad SAW, masa ente orang kalah sama anak lapas? Masa ente orang kalah? Anak waktu di penjara di Polda Jabar, anak-anak hafal hadis 80. Anak waktu ditahan di lapas Pondok Rajab Cibinong, itu 1400 nabi, hafal 120 hadis. Anak waktu ditahan di Nusa Kambangan, itu anak-anak Nusa Kambangan yang ada di lapas maksimum security, lapas Batu, itu tahanan-tahanan udah pada hukuman mati, bandar-bandar narkoba. Mereka hafal hadis 40 hadis. Waktu anak ditahan di lapas Gunung Sindur, 1200 nabi, hafal 180 hadis. Itu anak-anak, mereka dalam penjara, tapi mereka hafal 180 hadis. Ini orang di luar, ini cuma hafal 3 hadis, 4 hadis, bahkan ada yang hafal hadis Rasulullah SAW. Terus ente merasa diri ente lebih mulia dari mereka, padahal mereka dulu para pendosa, mereka dulu bandar narkoba, mereka dulu pembunuh, mereka dulu ahli maksiat, mereka dulu bergelimangan dengan dosa. Badan mereka di ujung kaki sampai ujung rambut semua tato.
tapi mereka hafal 180 hadis Rasulullah SAW. Hafal 40 hadis aja, ada hadis yang mengatakan hafal 40 hadis dijamin surga. Bagaimana hafal 180 hadis? Pertanyaannya, ente yang ada di luar, yang kebebasan ente tidak terkekang, kebebasan ente tidak direbut dari ente, berapa hadis dari Muhammad ini hafal? Berapa banyak sunnah Rasulullah yang dijalankan, yang ente amalkan? Maka jangan kita merasa lebih mulia dari mereka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nanti sebelum tutup pakai doa ikhtitam majelis, nanti semuanya pada